Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu indah luar dalam. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-22. Amsal 31 ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita hari ini masih membahas tentang puji-pujian bagi istri yang cakap. Hari ini kita akan melihat lagi seperti apa kehidupan istri yang dikatakan cakap. Yang pertama dari ayat renungan kita hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-22, kita boleh melihat bagaimana kehidupan istri yang cakap itu. Yang pertama, dia memperindah rumahnya. Ini hal pertama yang dilakukan oleh istri yang cakap. Hari ini kita kembali untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh istri yang cakap itu. Yang pertama, dia memperindah rumahnya. Saya akan membacakan ayat renungan kita di bagian A dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan dia mempercantik rumahnya dengan tirai dan berbagai hiasan kain yang dibuat sendiri. Dalam terjemahan baru di Alkitab yang kita pegang, di sana dikatakan atau ditulis dengan kata permadani. Bapak Ibu Saudara, beberapa terjemahan menjelaskan bahwa permadani ini adalah suatu barang bentuknya seperti karpet atau semacam hiasan, bahannya adalah kain, ya, hiasan kain. Biasanya permadani ini diletakkan di dinding, jadi hiasan dinding atau menjadi alas di ruang tamu. Jadi jika ada orang yang datang untuk berkunjung, mereka akan melihat bahwa rumah itu terlihat rapi, terlihat indah karena ada permadani menjadi menghiasi ruang rumah yang ada. Biasanya ditaruh di dinding atau diletakkan jadi alas di ruang tamu. Orang-orang yang datang untuk bertamu di rumah itu akan melihat, oh rumah ini indah, rapi. Istri yang cakap akan memperindah rumahnya. Dia akan membersihkan rumahnya setiap hari. Dia akan mengatur rumahnya sedemikian supaya tampak rapi dan indah. Dia akan menjaga seluruh isi rumah supaya dalam keadaan yang baik. Istri yang cakap akan bertanggung jawab sepenuhnya atas rumah dan keluarganya. Hal pertama yang kita lihat dari renungan kita hari ini tentang istri yang cakap, dia memperindah rumahnya. Dia memperhatikan bagaimana keadaan rumahnya. Dia membersihkannya, memeliharanya, bertanggung jawab, mengatur supaya rumahnya ini kelihatan rapi, kelihatan indah. Orang-orang dapat melihat bagaimana keadaan rumah itu. Istri yang cakap, dia akan memperindah rumahnya. Ada puji-pujian bagi orang-orang yang melihat rumahnya, keadaannya rapi, keadaannya baik, keadaannya indah. Itu yang dilakukan oleh istri yang cakap. Dia memperindah rumahnya. Yang kedua dari ayat renungan kita hari ini, di ayat yang ke-22 dari pasal yang ke-31, selain istri yang cakap ini memperindah rumahnya, dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri tidak tampak indah. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, istri yang cakap, dia tidak hanya memperindah rumahnya kemudian melupakan bagaimana dirinya. Istri yang cakap, dia tidak akan membiarkan dirinya tidak tampak indah. Dia juga akan memperindah dirinya sendiri. Masih dalam terjemahan sederhana Indonesia di bagian B dikatakan semua pakaiannya indah dan berkualitas tinggi. Istri yang cakap, semua pakaiannya indah dan berkualitas tinggi. Dia tidak hanya memperindah rumah dan keluarganya, tetapi dia juga memperindah pribadinya, dirinya. Istri yang cakap tidak memperindah dirinya dengan perhiasan-perhiasan yang sifatnya lahiriah. Mungkin saat ini kita boleh menilai seorang wanita, perempuan yang cantik itu penampilan luarnya sangat indah, pakaiannya indah, banyak perhiasan-perhiasan yang menghiasi, yang mempercantik. Tetapi itu hanya lahiriah sifatnya. Istri yang cakap, dia tidak hanya memperindah dirinya dengan perhiasan-perhiasan lahiriah. Dia lebih memperindah dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan karakter yang baik, dengan hati yang baik. Demikianlah istri yang cakap. Keindahan dirinya, pribadinya bukan berasal dari pakaiannya secara luar, secara lahiriah, tetapi perbuatan-perbuatan baik. Diperindah dengan karakter yang baik, hati yang baik. Apapun yang dilakukan oleh istri yang cakap adalah perbuatan yang indah dan berkualitas tinggi. Pakaian yang indah dan berkualitas tinggi ini berbicara tentang perbuatan yang menghiasi, yang memperindah. Istri yang cakap tidak akan sembarangan dalam bertindak. Dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dirinya tetap indah, tetap bersih, dan tidak dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang kotor. Istri yang cakap akan memperindah dan menjaga keindahan dirinya, tidak membiarkan dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang kotor. Kemanapun istri yang cakap ini pergi, karena dia menjaga keindahan dirinya, dia memperindah dirinya, maka orang-orang akan melihat keindahannya itu sama ketika dia ada di rumah, ketika dia keluar rumah. Keindahannya sama. Apa yang dilakukan di rumah, di keluarganya, dengan apa yang dilakukan di luar, sama indahnya. Istri yang cakap, keindahannya harus dari luar dan dari dalam. Istri yang cakap, keindahannya harus di luar juga di dalam. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Berdandan dengan perbuatan baik. Ini yang dilakukan oleh istri yang cakap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-31, ini adalah puji-pujian tentang istri yang cakap. Tetapi firman Tuhan ini juga bisa untuk setiap kehidupan kita sebagai mempelai Kristus. Tidak hanya istri di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita adalah istrinya Tuhan.
keindahan kita harus di dalam dan di luar. Bagaimana kita sebagai mempelai Kristus? Apakah kita sudah indah di luar dan di dalam? Sudahkah perbuatan baik kita ini indah di luar dan di dalam? Sudahkah kita indah ketika kita di rumah dan ketika di luar rumah? Keindahan kita apakah sudah sama ketika kita ada di gereja dan ketika kita keluar gereja? Keindahan kita harus di luar dan di dalam. Istri yang cakap harus indah. Mempelai Kristus harus menjadi berkat di dalam gereja dan di luar gereja. Mempelai Kristus harus menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam rumah, dan ketika dia ada di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Mempelai Kristus harus indah di luar dan di dalam. Menjadi terang ketika ada di dalam rumah dan ketika di luar rumah untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur hari ini oleh kebenaran firman Tuhan kita kembali diingatkan. Jadi mempelai Kristus yang memiliki keindahan di luar maupun di dalam. Ketika kita ada di dalam gereja, ketika kita di luar gereja, ketika kita di dalam rumah tangga, keluarga, ketika kita di luar dalam pekerjaan, keindahan kita tetap sama. Hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kembali kami boleh diingatkan, dinasehati oleh kebenaran firman-Mu, menjadi mempelai Kristus yang memiliki keindahan ketika kami ada di dalam maupun di luar. Ketika kami ada di dalam gereja dan di luar gereja, dimanapun kami pergi dan berada, kami tetap menjadi berkat, kami tetap menjadi terang, kami tetap memancarkan keindahan kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami menyebarkan keharuman pengenalan akan Engkau di mana-mana. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.